Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran biologi. Untuk itu anak-anak, saya akan melanjutkan belajar bersama biologi. Sudah barang tentu anak-anak sudah membaca literasi yang Bapak berikan tentang tumbuhan. Maka pada saat ini akan saya sampaikan video pembelajaran PPT supaya anak lebih bisa memahami materi tentang tumbuhan ini. Untuk itu sebelum mulai anak-anak, kita berdoa agar kita diberikan kemudahan, pemahaman, sehingga saya harapkan kita bisa lancar mengikuti PJJ ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk belajar biologi tentang tumbuhan. Sebelum tumbuhan ini, anak-anak telah mempelajari tentang jamur. Tentunya masih ingat ciri-ciri jamur. Salah satu ciri ada yang mengatakan bahwa jamur ini adalah tumbuhan yang kehilangan klorofil. Sehingga jamur hidupnya masih heterotrof, bukan autotrof. Untuk itu kita akan mempelajari nanti tentang ciri-ciri tumbuhan yang nantinya berbeda dengan jamur. Baiklah anak-anak, untuk itu kami akan memulai. Anak-anak bisa melihat pentingnya tentang belajar biologi. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak ke depan. Kami Bapak ingin menyampaikan sebuah video anak muda yang sukses yang mengembangkan tentang agrobisnisnya. Bisa disaksikan dan anak-anak punya inspirasi ini untuk bisa memotivasi anak-anak untuk belajar tentang tanaman atau tumbuhan. Baik anak-anak, kami akan meng-share-nya. Seorang pemuda yang sukses yang mengembangkan agrobisnis ini di Jawa Tengah, tepatnya di kota Kudus, anak-anak. Tidak jauh dari kita. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak untuk mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian ini. Kontrol semua computerized. Semuanya sudah menggunakan teknologi penanaman tanaman ini sehingga hasilnya terstandarisasi, sehingga bisa ekspor buah ini sampai ke Jepang. Semoga suatu saat anak-anak akan bisa menjadi pengganti pengusaha sukses di bidang agrobisnis mungkin, untuk bisa memberikan masa depan. Inilah anak-anak penerapan teknologi dalam bidang pertanian yang sangat dibutuhkan, karena kita harus bersaing menjadi negara agraris, namun tidak kalah barangkali dengan negara-negara maju yang lainnya. Baik anak-anak, semoga video yang singkat itu bisa menginspirasi anak-anak untuk belajar biologi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan anak-anak untuk belajar tentang tumbuhan. Nah, tentunya di dalam mempelajari bab tumbuhan ini, kita akan bersama-sama akan kita bahas ciri-cirinya, kemudian macam-macamnya, klasifikasinya, reproduksinya, dan manfaatnya. Oke, kita akan belajar tentang dunia tumbuhan. Pada saat pandemi ini, anak-anak banyak orang yang sibuk merawat tanaman untuk menghias rumahnya. Sebab itu, hobi baru banyak orang yang membeli tanaman ini untuk dirawat di rumah. Tentunya ini bisa menjadi
peluang untuk bisa memiliki pengetahuan yang lebih tentang tumbuhan itu. Nah, sehingga kami sampaikan merawat tanaman. Nah, ini contoh. Bapak juga merawat tanaman di rumah supaya bisa memberikan nuansa, keindahan, kesegaran. Nah, sehingga kita akan mengkoleksi tanaman penghias rumah. Ada mungkin sekarang yang baru terkenal, ada randa bolong misalnya, ditata di setiap rumah. Semoga ini juga bisa membuat betah di rumah jadi indah, dan rumah tentunya tetap sehat. Nah, ini beberapa tanaman penghias rumah yang membuat rumah akan lebih nyaman, penghuninya akan menjadi lebih betah untuk bisa tetap di rumah dalam masa pandemi ini. Nah, ini adalah contoh-contoh koleksi di rumah yang perlu bisa dikembangkan sebagai hobi, namun bisa juga dikembangkan, bisa jadi profesi baru nantinya. Nah, ini anak-anak juga tanaman penghias rumah kami berikan juga paprika, ada lombok, ada tomat, ya ini semoga juga bisa menjadi keindahan rumah dengan penataan yang seperti ini. Nah, baik anak-anak, kita akan bahas tentang pokok bahasan tumbuhan. Kita akan pertama adalah tumbuhan lumut, nanti kita akan bahas tentang bryophyta. Yang kedua tentang Pteridophyta, tumbuhan paku. Dan yang ketiga Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Baik anak-anak, untuk kita berikan konsep bahwa tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan berspora yang perkembangbiakannya masih dengan spora. Contohnya nanti adalah lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biaknya nanti dengan berbiji sudah memiliki bunga, ya. Ini ada dua, nanti ada tumbuhan biji terbuka, gimnosperme, dan biji tertutup, angiosperme. Dari lumut nanti kita akan bagi, ada beberapa tipe lumut, ada lumut daun, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Sedangkan pada tumbuhan paku, ada paku purba, ada paku tiang, ada paku Pteridophyta, ada Spenophyta. Kemudian di tanaman berbiji nanti ada gimnosperme, ada 4 kelas, dan angiosperme ada 2 kelas, dikotil dan monokotil. Nanti kita akan pelajari semua ciri-cirinya. Nah, kita masuk pada lumut bryophyta. Klasifikasinya bahwa lumut terdiri dari ada lumut hati, hepatise, ini hepatika. Pada Hepaticophyta ini dia memang memiliki tipe seperti hati bentuknya, ujungnya menekuk. Lumut ini hidup di tempat lembab dan juga dimanfaatkan untuk obat liver, ya, obat hati. Ada lumut tanduk, Anthocerotophyta. Ini adalah lumut tanduk. Dan ada lumut daun, ini yang paling banyak ditemukan anak-anak di dinding-dinding, tembok, kemudian di batu bata, yang di tempat lembab ditumbuhi dengan lumut daun ini. Nah, yang pertama tentang lumut hati, ini adalah bentuk lumut hati. Tadi saya katakan ujungnya menekuk seperti bentuk hati. Anak-anak tentunya kalau nanti mengamati di lingkungannya, di sekitarnya menemukan lembaran-lembaran yang ada di bawah yang ujungnya menekuk, ya, kemudian di bawahnya ada rizoidnya yang merekat, ini lumut hati atau hepatise. Lumut hati ini ada 2 macam, nanti ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kebetulan yang ada di dalam slide ini adalah yang betina. Yang jantan bentuknya seperti payung, kalau yang betina alat kelaminnya seperti jari. Ini adalah archegoniophornya, alat kelamin betinanya. Ini pada lumut hati betina. Lumut hati bisa berkembang dengan membentuk kuncup-kuncup ini, skema. Ini bisa nanti menjadi tunas baru dan menghasilkan
secara vegetatif untuk lumut hati yang baru. Itu adalah contoh lumut hati yang pertama, kelas yang lumut hati hepatisi. Dan lumut ini belum jelas mana akar, batang, dan daun. Karena antara daun dengan batang masih menyatu. Oleh sebab itu pada lumut cirinya adalah memang lumut ini masih cenderung ke peralihan talopita ke kormopita. Talopita artinya belum jelas mana batang, mana daun, dan mana akar. Nah, terutama lumut hati ini belum jelas sekali. Jadi ini adalah lembaran ini sekaligus daun dan sekaligus batang, dan di bawahnya ada rhizoid. Jadi lumut ini dinamakan transisi antara talopita ke kormopita. Berikutnya anak-anak lumut tanduk. Dia memang memiliki bentuk ya ini khas sporofitnya ya seperti tanduk-tanduk ini. Walaupun ini yang bawah ini lumut hati tadi yang kita pelajari, ini di alam bercampur dengan lumut tanduk. Berikutnya yang ketiga ada lumut daun. Nah, ini adalah lumut yang banyak hidup di dinding-dinding, di batu-batuan. Kalau dibesarkan dengan lup atau mikroskop, ketika musim spora, lumut ini akan memiliki masa sporofitnya. Ini adalah sporanya, ya, sporangiumnya, kotak sporanya. Jadi di sini adalah ada kapsul yang berisi spora, sporangium. Di bawahnya dia punya rhizoid. Nah, kita bisa lihat bagian-bagiannya pada gambar lumut daun ini. Mulai dari rhizoid, ada batangnya, ada daunnya, kemudian ada tangkai untuk seta, ya ini tangkainya. Di ujung seta ada kotak spora, sporangium. Di dalam sporangium ada tutupnya, namanya kaliptra. Dan ketika kaliptra nanti membuka, maka di dalamnya ada spora yang akan bisa keluar dari sporangium. Nah, kalau diperbesar pada sporangium ini anak-anak, kita mulai dari seta, tangkai sporangium tadi, ada dasar dari sporangium dinamakan apofisis. Nah, ini adalah kotak spora atau sporangium yang di ujungnya ada gigi peristom. Gigi yang bisa membuka dan menutup. Ketika membuka, spora bisa dikeluarkan. Dan ini juga dilengkapi dengan kaliptra atau topi pada bagian ujung dari sporangium ini. Itulah bagian dari lumut daun. Nah, bagaimana lumut daun berkembang biak? Nah, bisa dilihat di sini dari lumut daun yang hidup di tembok-tembok itu. Tadi ada yang menghasilkan ini adalah tangkai spora, sporangium, kemudian sporangiumnya. Nah, di sporangium ini menghasilkan spora nantinya dengan pembelahan meiosis. Dia akan menghasilkan spora yang N. Nah, spora yang N ini akan memperbanyak, kemudian tumbuh menjadi gametofit baru. Nah, gametofit ini nanti akan tumbuh, dia berkecambah jadi protonema, dan protonema jadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini berarti masih N. Nah, tumbuhan lumut ada yang jantan, ujungnya nanti bisa ada perbedaan, dan ada yang betina. Nah, yang jantan ujungnya ini adalah memiliki bentuk yang berbeda dengan yang betina. Yang jantan ada anteridiumnya, menghasilkan sperma yang akan membuahi pada lumut betina yang di ujungnya ada archegoniumnya. Gerakan sperma dari lumut ini menuju archegonium merupakan gerak kemotaksis karena adanya air maupun bahan-bahan kimia. Nah, sehingga terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum, akan terjadi fertilisasi pembuahan menghasilkan sigot. Sigot kemudian akan tumbuh ya kembali menjadi pertumbuhan menjadi gametofit pada lumut yang siap tumbuh kembali menghasilkan spora.
Oleh sebab itu ketika dibuat diagram ini bisa sama dengan yang tadi, ada lumut yang betina, ada lumut yang jantan. Yang jantan ujungnya ada anteredianya, spermanya membuahi pada arkegonia pada ujung lumut betina. Setelah terjadi pembuahan terbentuk embrio. Embrio ini akan berkembang, dia akan tumbuh. Nah, embrio ini berikutnya akan tumbuh di ujungnya menghasilkan sporangium baru. Sporangium akan menghasilkan spora. Spora menjadi kecambah lumut yang dinamakan protonema. Kemudian protonema akan menjadi dewasa kembali menjadi tanaman lumut. Ada yang jantan, ada yang betina. Dia bercampur di sebuah populasi yang ada di tembok atau di area yang lainnya. Kemudian bisa dilihat metagenesisnya. Nah, mengapa dinamakan metagenesis lumut? Tadi sudah kita bahas tentang siklus atau daur hidupnya. Nah, dinamakan metagenesis, anak-anak tadi spora tumbuh menjadi protonema. Maaf, ini ada salah ketik. Protonema menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan alat kelamin betina yang dinamakan arsegonium dan alat kelamin betina yang dinamakan anteredium. Arsegonium menghasilkan ovum, sedangkan anteredium menghasilkan spermatozoid. Karena tumbuhan lumut menghasilkan sel kelamin, alat kelamin dan sel kelamin, maka generasi ini dinamakan generasi gametofit. Dan gametofit ini adalah haploid N. Nah, setelah terjadi fertilisasi antara sperma dengan ovum, terbentuk sigot, berarti ini 2N. Karena sperma N, ovum N menghasilkan sigot 2N. Sigot kemudian menghasilkan sporogonium 2N, kemudian sporogonium menghasilkan sel induk spora, melalui pembelahan meiosis menghasilkan spora kembali. Nah, karena fase ini menghasilkan spora, maka dari sigot sampai ke sel induk spora ini dinamakan fase sporofit yang 2N. Pergiriran keturunan antara gametofit menjadi sporofit, sporofit menjadi gametofit, inilah yang dinamakan metagenesis. Ya, jadi pergerakan keturunan yang berganti antara fase gametofit ke sporofit, sporofit ke gametofit, demikian seterusnya. Itu anak-anak pada metagenesis lumut. Bagaimana ciri-ciri utama lumut? Yang bisa kita lihat adalah tadi saya sampaikan bahwa lumut ini peralihan talopita ke kormopita. Ada lumut yang belum jelas antara batang, daun, dan akar, terutama pada lumut hati. Namun pada lumut daun sudah memiliki perbedaan antara batang dengan daun, walaupun akarnya masih berupa rhizoid. Jadi ini sudah peralihan antara talopita dengan kormopita, yaitu tumbuhan yang sudah jelas antara daun, batang, dan akar. Yang kedua, talopita selama hidupnya tidak pernah berbunga, tapi berkembang biak dengan sporanya. Tumbuhan lumut dilihat berkas pengangkutnya, pembuluhnya, silem dan floem. Dia dinamakan atracheopita, artinya tumbuhan yang belum berpembuluh. Oleh sebab itu, karena tidak punya pembuluh angkut, silem maupun floem, lumut ini hidup di tempat yang lembab sehingga memudahkan pengangkutan oleh sel-sel yang lainnya. Berikutnya, di dalam metagenesis tadi kita bahas bahwa tumbuhan lumut dari spora tumbuh jadi protonema, protonema menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ada yang jantan dan betina, artinya menghasilkan gamet atau sel kelamin. Maka tumbuhan lumut merupakan generasi gametofit yang haploid. Jadi lumut itu haploid atau N. Itulah anak-anak pada tumbuhan lumut. Kita lanjutkan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Anak-anak tentunya pernah menemukan tumbuh-tumbuhan ya seperti ini.
ada tumbuhan yang berupa lembaran, ini di air, ya, paku air, Marsilia crenata, semanggi. Mungkin anak-anak juga menemukan yang di pohon, tanduk rusa, ya. Tanduk rusa ini ujungnya seperti tanduk rusa. Ini juga jenis paku-pakuan. Mungkin menemukan paku yang seperti pohon, mungkin di Batu Raden anak-anak melihat pohon seperti ini, jenis paku, ya, yang cukup tinggi, pakunya memiliki batang yang tinggi, ya. Ini menjadi bentuk-bentuk tumbuhan paku. Baik, anak-anak, kita lihat struktur tubuh paku. Nah, anak-anak, yang pertama tumbuhan paku, ini jenis paku yang berdaun kecil, ya, paku kawat, punya akar yang namanya rhizoid. Ya, rhizoid ini punya batang yang menjalar di permukaannya namanya rhizom. Kemudian ada daun-daun yang kecil. Nah, sehingga nanti juga menghasilkan semacam strobilus, ya, ini yang menghasilkan sporanya nanti. Ya, ada mikrofilnya, ada strobilusnya. Kemudian juga ada tumbuhan paku yang memiliki daun yang besar. Tentunya anak-anak pernah nggak melihat tumbuh-tumbuhan seperti ini, ya. Nah, inilah anak-anak pada tumbuhan paku, ya. Kita lihat tumbuhan paku ini ada rhizoidnya, ada tunas yang menggulung, ini circinatus, kemudian dia akan tumbuh menjadi batang dan daun. Nah, ada daun yang selama hidupnya tidak pernah menghasilkan spora. Inilah dinamakan tropofil. Namun ada daun yang menghasilkan spora. Ini daun ini dinamakan sporofilnya. Jadi di dalam tumbuhan paku dilihat dari fungsi daun, ada daun yang untuk fotosintesa, dia tidak menghasilkan spora, tapi ada daun yang untuk menghasilkan spora, sporofil. Namun ada yang untuk keduanya, maka dinamakan troposporofil. Nah, kita lihat diperbesar, di bawah daun biasanya ada bulatan-bulatan coklat. Ini bukan penyakit, tapi ini adalah kumpulan dari spora jamur. Nah, kita lihat di spora jamur, dari yang paling besar menuju yang terkecil nanti spora. Anak-anak, rangkaian yang bercak-bercak semuanya ini dinamakan sori. Dan masing-masing titik dinamakan sorus. Dan di dalam sorus nanti ada kumpulan sporangium. Jadi di dalam sorus ini adalah satu sorusnya. Di dalamnya ada kotak spora, sporangium. Di dalam kotak spora menghasilkan spora. Jadi kalau saya ulangi, dari yang paling luas adalah sori, kumpulan dari sorus. Di dalam sorus ada kumpulan dari sporangium, dan di dalam sporangium ada sporanya. Nah, berdasarkan pengamatan dengan mikroskop bisa dilihat lebih jelas. Ini adalah daun pada tumbuhan paku. Kemudian ada sporangium yang ada di dalam sorus tadi. Ini adalah di sporangiumnya, kotak sporanya. Dan di sporangium ini anak-anak dilindungi oleh sebuah sel namanya indisium. Sedangkan sporangium sendiri, ini adalah sporangium, kotak spora, dia memiliki sel-sel yang bentuknya seperti cincin. Inilah dinamakan sel annulus yang berfungsi untuk mengeluarkan spora. Ketika sel annulusnya nanti pecah, spora dari paku ini akan berhamburan. Nah, itulah anak-anak untuk bagian-bagian dari sorus. Nah, di dalam sorus saya ulang lagi, ada sori, di dalam sori ada banyak sorus, di dalam sorus ada banyak sporangium, dan di dalam sporangium ada banyak sporanya. Nah, berdasarkan sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3.
Ada paku homosfor, adalah paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora. Ya, spora yang dihasilkan hanya satu macam. Jadi ada spora, spora ini akan tumbuh jadi kecambah lumut yang dinamakan protonema. Protonema jadi gametofit, tadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan alat kelamin jantan, antheridium, dan alat kelamin betina, arsegonium. Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan arsegonium menghasilkan telur. Jika terjadi peleburan, fertilisasi, terjadi sigot, sigot jadi embrio, embrio jadi sporofit yang 2N. Nah, ini adalah fase sporofit yang 2N. Di dalam sporofit ini nanti menghasilkan sporangium, kotak spora yang masih 2N, menghasilkan sel induk spora, spora induk juga masih 2N, mengalami meiosis, pembelahan untuk mengurangi jumlah kromosom yang 2N menjadi N, menjadi spora. Sehingga ini adalah daur atau metagenesis dari paku isosfor atau homosfor. Jadi spora yang dihasilkan hanya satu jenis, satu macam spora. Ini namanya paku homosfor. Lebih jelasnya kita akan melihat diagram paku homosfor yang terdapat pada paku kawat atau Lycopodium clavatum. Jadi spora yang N akan tumbuh menjadi protalium. Protalium yang gametofit ini, protalium ini akan menghasilkan antheridium dan menghasilkan arsegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma, arsegonium menghasilkan ovum, terjadi fertilisasi, menghasilkan sigot yang 2N. Jadi pada fase spora sampai ke sigot ini dinamakan merupakan fase gametofitnya. Sedangkan sigot tumbuh menjadi tumbuhan paku homosfor. Nah, di paku homosfor ini menghasilkan daun penghasil spora yang dinamakan sporofit. Sporofit ini menghasilkan daun penghasil spora, sporofil, dan menghasilkan kotak spora, sporangium. Sporangium menghasilkan spora kembali. Jadi ini adalah metagenesis paku homosfor, hanya menghasilkan satu macam spora. Nah, bagaimana dengan paku yang heterosfor, yaitu paku yang memiliki dua jenis spora. Ada spora yang besar dinamakan megaspora atau makrospora, dan spora yang kecil dinamakan mikrospora. Jadi di sini ada megaspora, ada mikrospora. Megaspora akan menghasilkan megagametofit. Megagametofit ini akan menghasilkan arsegonium, ya, alat kelamin betina yang akan menghasilkan telur, sedangkan mikrogametofit ini menghasilkan antheridiumnya, menghasilkan sperma. Sel telur dengan sperma terjadi peleburan, jadi sperma membuahi sel telur, fertilisasi terbentuk sigot, jadi embrio, kemudian di sini jadi tumbuhan paku kembali yang sporofit karena menghasil spora, punya sporangium. Di sporangium kotak spora memiliki sel induk spora yang 2N, mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan kembali megaspora atau makrospora yang N, dan menghasilkan sel induk spora yang meiosis menghasilkan mikrospora yang N. Mega tumbuh jadi megagametofit, ya, megagametofit akan menghasilkan sel telur, sedangkan mikrospora menghasilkan mikrogamet, menghasilkan sel sperma. Demikian seterusnya. Ini adalah metagenesis dari paku heterosfor. Jadi kita lihat skema dari diagram paku heterosfor biar lebih mudah. Contohnya paku selaginella, paku rane, ada paku sampan, salvinia, ada juga pakai parem marsilia crenata, semanggi. Ini adalah jenis paku heterosfor. Jadi tadi ada spora yang kecil,
mikrospora, ada megaspora atau makrospora. Mikrospora tumbuh jadi kecambah menjadi protalium, protalium menjadi menghasilkan mikroprotalium, mikroprotalium menghasilkan alat kelamin jantan dinamakan antheridium, antheridium menghasilkan spermatozoid. Sedangkan yang megaspora atau makrospora menghasilkan makroprotalium, makroprotalium menghasilkan arsegonium, arsegonium menghasilkan sel telur. Jika sperma membuahi sel telur, terjadi fertilisasi, terbentuk sigot yang 2N. Sigot menghasilkan tumbuhan paku peralihan ya sebagai sporofitnya. Kemudian di paku ini menghasilkan sporofil yang 2N. Di sporofil daun ini menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium atau megasporangium yang masih 2N. Mengalami pembelahan meiosis, mikrosporangium menghasilkan mikrospora, sedangkan megasporangium atau makrosporangium menghasilkan makrospora. Demikian seterusnya pada metagenesis paku heterosfor. Nah, yang ketiga adalah metagenesis paku peralihan. Misalnya pada paku ekor kuda, nanti ada klasifikasi beberapa paku. Kita bandingkan paku ini dari atas kelihatan seperti paku heterosfor yang baru saja kita bahas, namun di sini ukurannya sama, tidak spora kecil dan besar, namun yang beda hanya jenisnya. Coba perhatikan di sini ada spora jantan menghasilkan kecambah jantan atau protalium jantan. Protalium jantan menghasilkan alat kelamin jantan yang namanya antheridium. Antheridium menghasilkan spermatozoid. Sedangkan spora betina akan menghasilkan kecambah paku betina, protalium betina. Protalium betina menghasilkan alat kelamin betina namanya arsegonium. Arsegonium menghasilkan sel telur. Jika terjadi fertilisasi, pembuahan sperma membuahi sel telur, terbentuk sigot. Sigot menghasilkan sporofil yang berupa tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini menghasilkan kotak spora namanya sporangium. Sporangium menghasilkan sel induk spora. Nah, melalui pembelahan meiosis kembali bahwa sel induk spora ini yang kecil, yang jantan menghasilkan spora jantan, sedangkan sel induk spora betina melalui meiosis menghasilkan spora betina. Jadi pada bagian atas seperti analogi seperti paku heterosfor, namun yang bawah seperti paku homosfor, maka dikatakan peralihan metagenesisnya. Demikian anak-anak jenis metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit ke sporofit dan sporofit ke gametofit, demikian seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku ada beberapa kelas. Yang pertama paku purba, ya, Psilotum. Anda lihat paku ini tidak tampak daunnya, ya, seperti ranting-ranting saja. Ini adalah paku purba. Berikutnya adalah paku kawat. Ini juga daun kecil, ya, bentuknya. Ini paku kawat, Lycopodium. Ini ya, paku kawat yang kedua. Paku rane termasuk. Kemudian yang ketiga adalah paku ekor kuda, Ecositum debil. Lihat ini bentuknya, ya, ada sisiknya semacam bambu, ada ruasnya. Di setiap ruas ini ada muncul daunnya, daun berbentuk sisik, dan ada penghasil nanti adalah strobilusnya. Jadi ini memang kesannya bentuk ini yang seperti ekor kuda. Ya, ini paku ekor kuda yang juga dijadikan sebagai tanaman hias. Sedangkan yang keempat adalah tumbuhan paku sejati, ya. Pilih sini, inilah yang banyak kita temui karena selain ukurannya besar, paku ini banyak ditanam, dipelihara, dibudidaya sebagai tanaman hias atau tanaman yang banyak dimanfaatkan orang.
Ya, lihat ini adalah paku sejati, paku yang besar. Mungkin anak-anak bisa menemukan ketika di lingkungannya, ketika tamasya, atau bahkan dalam perjalanan bisa menemukan beberapa contoh tanaman ini. Ya, ada di Kosnia Antartika. Ini paku yang cukup besar. Kemudian ada paku Asplenium nidus, paku sarang burung. Ini nempel anak-anak, bentuknya seperti sarang burung melingkar. Dan ada paku suplir, Adiatum cuneatum. Inilah yang sering dipakai tanaman yang di pot, cukup bagus. Rantingnya berwarna hitam mengkilat, batangnya, daunnya berwarna hijau yang indah. Kemudian ada tanaman Azula pinnata. Ini adalah paku air. Azula ini sering orang bilang apon-apon. Dan paku ini sering dipakai untuk pupuk karena memang bisa mengikat nitrogen. Sehingga Azula pinnata, Azula ini memang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Ya. Sehingga ini bisa untuk urea nabati atau urea biologi. Berikutnya adalah ciri utama tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku sudah jelas Cormopita, bisa dibedakan antara daun, batang, dan akarnya. Kemudian Tracheopita, tumbuhan paku sudah memiliki xilem dan floem atau berkas pengangkutan, sedangkan pada lumut masih Atracheopita, belum memiliki xilem dan floem. Berikutnya, dilihat dari daunnya, pada tumbuhan paku ada tropofil untuk fotosintesa, sporofil untuk penghasil spora, dan troposporofil untuk fotosintesa dan penghasil spora. Kemudian dilihat dari sporanya, ada 3 jenis paku. Paku homospor menghasilkan 1 jenis spora atau isospor. Ada paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora, yang kecil mikrospora, yang besar megaspora atau makrospora. Sedangkan yang peralihan ini menghasilkan paku spora yang ukurannya sama tapi jenisnya berbeda. Ada spora jantan, ada spora betina. Nah, demikian anak-anak, kita lanjutkan tumbuhan paku yang di dalam metagenesisnya sebagai generasi sporofit, ya. 2N, sedangkan pada lumut tadi pada metagenesisnya tumbuhan lumut berada pada fase gametofit yang N. Nah, saya kira tumbuhan lumut dan tumbuhan paku anak-anak sudah bisa mempelajari dan nanti tinggal mengamati di lingkungan dan bisa literasi lebih dalam lagi sehingga nanti menemukan banyak fakta-fakta yang berkaitan dengan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kita lanjutkan pada tumbuhan berbiji yang dikatakan spermatopita. Karena tumbuhan ini berbunga, ada juga yang mengatakan antopita. Nah, tumbuhan berbiji ini ya yang sudah berukuran besar sering menjadi pohon yang menyusun hutan, jadi berupa pohon. Ada juga yang berupa herba, ya, dia tidak berkayu. Namun ada yang berkayu yang kecil, ini adalah nanti perdu. Ini dilihat dari penampilan bentuk tumbuhan berbiji. Nah, berikutnya, bahwa tumbuhan berbiji ada 2 spermatopita ini. Yang pertama gymnospermae, yaitu biji terbuka, biji tidak ditutup oleh daun buah. Nah, ini contohnya adalah anak-anak di sekolah juga ada pohon ini. Mungkin anak-anak juga di taman atau di lingkungan wisata atau mungkin di lingkungannya menemukan pohon ini adalah pohon pinus. Nah, di bawah biasanya ada yang jatuh, yang kering. Ini adalah ada strobilusnya. Pada gymnospermae memang tidak ada bunga, namun ini kelamin betinanya. Strobilus runjung, ya, tersusun bertumpuk-tumpuk seperti piring. Nah, ini anak-anak adalah strobilus betina pada pinus. Namun juga di bawah barangkali yang jatuh melihat bentuk seperti ini. Ini adalah strobilus jantan pada pinus. Jadi pinus termasuk tumbuhan biji terbuka.
Nah, nanti bijinya ada di sela-sela sisik ini, sehingga biji kelihatan dari luar, tidak tertutup oleh daun buah. Kita lanjutkan bahwa gimnosperma ini tadi saya sampaikan alat kelaminnya bukan berupa bunga, tapi berupa strobilus atau runjung dalam bahasa Indonesianya. Nah, contoh-contoh gimnosperma, anak ini adalah pakis haji, sikas rumpii, ya. Ini adalah bijinya, ya. Ini bukan buah tapi biji yang kelihatan, ya, dari luar, tidak dibungkus oleh daun buah. Ya, kemudian tadi Pinus mercusii, pinus, kemudian ada welwitschia, ini jarang ditemukan di Indonesia. Kemudian ada ginkgo biloba, ya, ini juga biji terbuka. Ada yang lebih terkenal mungkin anak-anak, selain tadi pinus, ada yang pinus, ada strobilus jantan, ada yang betina, ada melinju, Gnetum gnemon. Melinju yang dimakan, yang berkulit merah itu kalau sudah matang, ini bukan buah melinju, ini biji melinju. Ya, dia tidak tertutup oleh kulit buah atau daun buah. Kemudian ini adalah tanaman Agathis alba atau damar yang tumbuhnya cukup tinggi. Ini pohon damar yang sering disadap getahnya, itu juga termasuk biji terbuka. Bagaimana reproduksinya? Kita akan pelajari reproduksi dari biji terbuka. Nah, tadi saya sampaikan ada strobilus betina, ada strobilus jantan. Yang betina nanti ada menghasilkan ovum, ya, ada di dalam megasporangiumnya seperti paku heterospor tadi di ruang spora, ya. Nah, nanti kita bisa melihat ada gametofit betina. Di dalam gametofit betina ini menghasilkan telur, sedangkan yang pada yang jantan di mikrosporanya meiosis menghasilkan mikrospora, serbuk sarinya dia akan membuahi. Nah, ini tetes pembuahannya pada arsegonium. Nah, setelah terjadi fertilisasi menghasilkan sigot, sigot berkecambah menghasilkan embrio, embrio berkembang, nanti dia akan jadi biji yang bijinya punya sayap, sehingga ketika sudah membuka sisiknya pada pinus, biji bisa terbawa oleh angin karena ada sayap yang tipis. Ketika jatuh, nanti sayap ini jatuh ke metofit ini di tempat yang cocok, akan tumbuh kembali jadi pinus sporofitnya ini. Nah, ini adalah reproduksi dari gimnosperma yang dinamakan pembuahan tunggal karena hanya sekali terjadi pembuahan, yaitu sel sperma serbuk sari akan membuahi di sel telur, ya, kemudian jadi sigot. Sigot berkembang jadi embrio yang berkembang nanti jadi tanaman baru. Baik, untuk daftarnya anak-anak biar lebih mudah, skema dari hidup tumbuhan biji terbuka. Serbuk sari yang dinamakan mikrospora, jadi seperti paku heterospor, menghasilkan bulu serbuk sari. Nah, ini adalah mikroprotaliumnya kalau dalam tumbuhan paku. Dia menghasilkan spermatozoid, sedangkan yang makro, maaf ini salah tulis, makrospora, dia akan menghasilkan sel kelamin jantan, betina, arsegonium, nanti menghasilkan telur, terjadi pembuahan sigot, sigot jadi embrio, embrio kembali jadi tumbuhan biji terbuka. Biji terbuka menghasilkan strobilus, nanti ada yang jantan, ada yang strobilus betina. Demikian anak-anak pada pergiliran atau reproduksi pada biji terbuka, jadi tidak mengalami metagenesis. Metagenesis hanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Nah, ciri-ciri utama gimnosperma, anak-anak, biji terbuka, tidak tertutup oleh daun buah. Yang kedua, tidak memiliki bunga walaupun punya kelamin, ya, dalam reproduksi generatifnya, namun belum memiliki bagian-bagian yang bisa dinamakan sebagai sebuah bunga. Nanti kita akan bahas tentang masalah bunga. Tapi memiliki strobilus, yaitu organ yang khusus menggantikan bunga. Pada gimnosperma dinamakan strobilus. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah,
Kemudian pembuahannya pada gimnosperme, nah ini sebagai catatan, pembuahannya pembuahan tunggal, sekali terjadi pembuahan. Pembuluh angkut, ya ini sempit, ya pembuluhnya sempit, maka dinamakan tracheid. Oleh sebab itu, karena sempit, kapilaritasnya lebih bagus, maka gimnosperme banyak yang ukurannya bisa sampai tinggi, puluhan meter. Karena memang air bisa sampai ke pucuk dari tumbuhan itu. Seperti pinus, pohon damar, ya konifer, jenis konifer ini bisa sangat tinggi. Masuk melinjo juga bisa tinggi. Kemudian terdiri dari 4 kelas pada gimnosperme. Nah, tadi adalah pinus, contohnya konifer ini. Ada Cycas rumpii, Pakiseji, Cicadine, ada melinjo, Genitum genemon, genitine, dan ginkgo biloba, tadi ginkgotine. Itu adalah ciri gimnosperme. Kita akan masuk pada angiosperme, biji tertutup. Nah, biji tertutup ini alat kelaminnya sangat jelas memiliki bunga. Anak-anak, bunga adalah modifikasi dari daun. Ada 4 daun yang bermodifikasi jadi bunga. Daun pertama jadi kelopak, ini daun yang dari bawah. Daun kedua dari bawah jadi mahkota. Daun ketiga dari bawah jadi benang sari. Dan daun keempat dari bawah jadi putik. Nah, jadi daun yang berkembang, bermodifikasi jadi bunga, yang memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki putik, dinamakan bunga lengkap. Nah, sedangkan pada bunga yang memiliki putik, ya, dan pada benang sari dalam satu tumbuhan, dalam satu bunga, ini dinamakan bunga sempurna. Jadi kalau bunga lengkap pasti sempurna. Sedangkan bunga yang sempurna belum tentu lengkap, mungkin tidak punya mahkota, mungkin kelopak, dan sebagainya. Demikian anak-anak anatomi dari bunga. Kemudian kalau lebih khusus dari bagian 4 tadi, kita masuk pada bagian benang sari. Benang sari punya kepala sari dan punya tangkai sari. Sedangkan pada putik, ada kepala putik, ada tangkai putik, dan pada bagian bawah ini dinamakan ovulum, atau ini bakal biji di dalam bakal buah yang menggelembung ini. Maka anak-anak menyaksikan bakal buah di dalam buah yang anak-anak temukan, ada bermacam-macam. Ada yang bakal buahnya tenggelam, artinya tenggelam seperti ini, nanti kelopaknya di atas buah. Tapi ada juga yang kelopaknya di bawah, buahnya di atas. Maka ada yang tenggelam dan ada yang terapung. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Anak-anak, pada bagian pembuahan pada angiosperme, ini dinamakan pembuahan ganda. Nanti kalau pada gimnosperme tadi adalah pembuahan tunggal. Ya kan anak tadi bahwa di dalam benang sari ada kepala sari menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari akan terjadi penyerbukan, menyerbuki di kepala putik. Sampainya serbuk sari di kepala putik dinamakan penyerbukan. Memang faktor pembawanya banyak, bisa angin, anemogami, bisa air, hidrogami, ya, bisa burung misalnya ornitogami, bisa serangga insektomogami, bahkan bisa manusia antropogami. Jadi sampainya serbuk ke kepala putik. Nah, di dalam serbuk sari ini nanti setelah sampai ke kepala putik, memang ketika bunga sudah siap diserbuki, ujungnya berlendir, memiliki gula yang pekat sehingga bisa menangkap serbuk sari. Jadi serbuk sari menempel, kemudian serbuk sari berkecambah. Buluh serbuk sari masuk di dalam tangkai putik dan sampai ke ovulum. Nah, sampai mencapai nanti di dalam
bakal biji itu. Nah, tentunya kita harus juga mempelajari apa saja yang ada di dalam megaspora, di dalam ovulum ini. Nah, di dalam ovulum kita lihat ada bagiannya dari sel induk megaspora 2N mengalami meiosis megaspora yang N, kemudian mengalami pembelahan menghasilkan 8 inti. Nah, 8 ini yang harus dikenali nanti anak-anak dalam pembuahan ganda ada 8 inti. Nah, 8 ini sangat mempengaruhi bagaimana terjadinya pembuahan ganda. Oleh sebab itu, serbuk sari tadi sudah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam serbuk sari bagaimana sel di serbuk sari dan bagaimana di ovulum. Kita akan lihat lebih jelas di sini anak-anak bahwa di dalam ovulum ini ya yang ada 8 anggota keluarga perlu kita kenali. Yang pertama yang di tengah yang nanti di pembuahan di pintu masuk pembuahan mikrofil ini ada ovum. Kemudian P dan R ini adalah sinergit yang mendampingi. Sedangkan yang di tengah inti kandung lembaga sekunder ada 2 di sini. Ya. Jadi 2N ini. Kalau ini masing-masing N. Jadi sudah 3 tambah 2 ada 5. Sedangkan yang 3 di belakang menjadi antipoda. Sedangkan pada bulu serbuk sari tadi di dalamnya sudah berkembang di sini. Anak-anak bisa melihat di inti sel generatif ada 2 sel generatif 1 dan 2, sedangkan yang di depan inti vegetatif yang fungsinya untuk mengawal ya, mencarikan jalan sampai masuk pada mikrofil di lubang pembuahan. Jadi pembuahan kalau sudah masuk antara inti generatif ketemu ovum ini sudah pembuahan, bukan penyerbukan. Nah, mengapa dinamakan pembuahan ganda? Karena di sini ada 2 sel generatif, 2 sperma, sedangkan ovumnya hanya 1. Maka dalam proses pembuahan, sperma yang 1 akan ketemu ovum jadi zigot, sedangkan sperma yang kedua akan ketemu dengan nomor 5, yaitu inti kandung lembaga sekunder yang 2N, ketemu N dari sperma, maka jadi 3N menjadi endosperma, cadangan makanan. Jadi zigot 2N, endosperma 3N. Tentunya anak-anak bisa kalau kelapa misalnya yang diparut menghasilkan santan, itu endospermnya itu 3N. Sedangkan pada embrionya, kentosnya yang bisa tumbuh jadi tunas kelapa, itu adalah yang embrionya itu 2N. Jadi ini adalah pembuahan ganda. Jadi terjadi 2 kali pembuahan. Saya ulang lagi. 1 sperma membuahi ovum jadi zigot. Sedangkan 1 sperma membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm. Nah, inilah pembuahan ganda pada gimnospermi. Nah, kita lihat ciri-ciri tumbuhan dikotil karena pada angiospermi ada 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Tentunya ini sudah dipelajari mulai dari SD, SMP, kita perdalam sekarang di SMA. Yang pertama, bahwa dikatakan dikotil karena punya 2 kotilodon, 2 keping. Nah, jadi 2 keping ini adalah di dalam biji memiliki 2, sehingga kalau ini berkecambah pada tanaman dikotil, bijinya terangkat, kemudian membuka, bijinya membelah, dan keluar 2 daun kotilodon ini. Nah, maka tipe perkecambahannya sering dinamakan epigeal, yaitu biji terangkat, kemudian ke atas, kemudian berbelah, dan muncul 2 daun. Baik anak-anak, kemudian kedua, akar dikotil yang dari biji, itu berbentuk akar tunggang. Amati struktur akar tunggang dari batang, kemudian masih melanjut jadi akar utama, radix primaria, kemudian muncul akar-akar cabang. Ini struktur ini kuat, ya, maka dikatakan tunggang. Nah, mohon
dibedakan dengan akar tunjang ya. Kalau tunjang itu untuk menahan, ini akar tunggang untuk dikotil. Berikutnya dilihat dari daun pada dikotil, urat daunnya, urat-uratnya menyirip ya. Ini menyirip dilihat dari ibu tulang daunnya. Yang berikutnya dilihat dari bunga. Kalau pas melihat tanaman sedang berbunga, bisa diamati bunganya. Nah, bunga pada dikotil sebagian besar terdiri dari 5 bagian. Tolong bisa dihitung ini mahkotanya maupun kelopaknya. Bisa juga kalau mau menghitung benang sarinya. Ya, tapi biasanya yang paling gampang melihat kelopak karena jumlahnya lebih sedikit dan pada mahkota. Nah, anak-anak bisa dipraktekkan nanti melihat semua tanaman, bisa dilihat daunnya. Yang paling mesti kita lihat yang paling gampang daun. Yang kedua bunga ketika berbunga. Kalau akar ini kalau tumbuhannya enggak bisa kelihatan, kita tidak bisa secara langsung. Jadi yang paling gampang ini daun, bunga. Nah, kemudian dilihat dari mikroskop, jika dipotong melintang, maka pembuluh angkutnya pada dikotil memiliki bentuk yang seperti cincin. Jadi ini ada epidermis, ada korteks, kemudian ada bagian silinder pusat. Nah, di sini ada xilem dan floem. Antara xilem dan floem di tengahnya ada kambium untuk pertumbuhan sekunder. Ya, jadi ini seperti cincin bentuknya. Baik anak-anak, ini adalah tipe dikotil. Bagaimana dengan monokotil? Nah, ini maaf tadi anak-anak ada yang tadi sudah saya singgung, dilihat dari kelopaknya, tadi dari volumenya, ada tipe yang terapung, lihat manggis, ini dari tangkai, kemudian ini kelopak, ini buah, jadi buah di atas kelopak, ini maka dinamakan terapung. Demikian juga terong, ada lombok, ada tomat. Beda dengan coba jambu ini, pada jambu justru kelopaknya di ujung, sehingga yang menggembung di bawahnya, maka dikatakan tenggelam. Ya, itu hanya untuk melihat posisi struktur bunga. Nah, buah yang di dalam buah masih ada bagian bunga, ini sering dinamakan buah semu. Ya. Karena kita lanjutkan pada contoh-contoh tumbuhan dikotil. Nah, contoh-contoh ini masih banyak, hanya di sini yang bisa diamati oleh anak-anak semuanya. Tentunya yang paling jelas tadi daun dan bunga. Bisa dihitung bagian-bagiannya pada anemon, pada kreom, pada bunga sepatu, ada bunga lantana, ada kataranthus, ada ixora, ya, soka, ada alamanda. Saya kira anak-anak mengapa ini dijadikan dikotil, kembalikan pada ciri-cirinya ya. Kemudian ciri-ciri tumbuhan monokotil pertama yaitu satu kotiledon. Kalau dikotil 2 kotiledonnya hanya 1. Dan berkecambahannya pada monokotil biji tidak terangkat, tetap di bawah. Maka dikatakan berkecambahannya tipenya adalah hipogeal. Kalau pada dikotil epigeal. Berikutnya adalah akar. Nah, pada monokotil yang dari biji batang berhenti muncul semua akar cabang. Jadi tidak ada akar utama. Oleh sebab itu kekuatannya berbeda dengan dikotil dari biji. Namun kalau dikotil dari cangkok tetap juga punya khas serabut. Oleh sebab itu hasil cangkokan usianya tidak selama pada terdiri yang ditanam dari biji. Ya. Berikutnya daun. Nah, kalau pada tadi adalah menjari, ini sejajar urat daunnya. Anak-anak bisa mencari semua daun pada tanaman, kita deskripsikan ciri-cirinya. Jika menemukan seperti tanaman jagung, ada padi, ada rumput, misalnya ya, ini semuanya adalah termasuk kelapa, ya, sejajar. Nah, berikutnya bagian-bagian bunganya, kalau tadi dikotil bagiannya 5 atau kelipatannya, ini biasanya adalah 3 atau kelipatannya. Ya, pada bagian mahkotanya atau kelopaknya. Berikutnya, jika dilihat dengan mikroskop, berkas pengangkutnya kalau tadi dikotil seperti cincin, tapi kalau pada monokotil, berkas pengangkutnya xilem dan floem tersebar.
tidak ada silinder pusatnya, jadi tersebar semuanya. Ini pengamatan mikroskopis. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh-contoh tumbuhan monokotil sama dengan dikotil tadi. Tentunya bisa dilihat bagian-bagian bunganya, ya jumlahnya. Ini ada ehornia, ya bisa dihitung bagiannya. Ada kana, ya ganyong. Ini yang sering kadang di sawah, ada yang berwarna merah, ada yang oranye. Ya ini adalah jumlah dari mahkotanya. Ya. Kemudian jenis anggrek, ya. Kemudian juga pada rumput, ya teki misalnya. Dan masih banyak anak-anak bisa mencari lagi contoh dikotil dan monokotil dengan memperhatikan ciri-ciri yang dipelajari tadi. Nah, ciri-ciri utama angiospermae kita simpulkan. Yang pertama, biji tertutup oleh daun buah. Yang kedua, memiliki bunga. Kalau pada gymnospermae dinamakan strobilus. Nah, bunga obstacle kelamin. Nah, pembuahannya adalah pembuahan ganda. Tadi anak-anak saya ulang, pembuahan ganda. Sperma membuahi telur jadi sigot. Ya, sigot jadi embrio, jadi biji. Sedangkan satu sperma lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Sedangkan pembuluh angkut berupa trachea. Ya, jadi silem dan floem sudah ada dan luas atau longgar, maka dikatakan trachea. Kalau pada gymnospermae tracheid, pembuluhnya sempit, ya, sehingga kapilernya, daya kapilnya lebih tinggi. Atau fasa, ini adalah dari berkas pengangkutnya. Kemudian terdiri dari dua kelas saja. Tadi kita lihat ciri monokotil dan dikotil. Ya, baik anak-anak, itu ciri-cirinya. Nah, sekarang manfaat bahwa tanaman ini sekarang back to nature, orang bisa kembali berobat dengan tanaman-tanaman herbal, ya. Banyak sekali, oleh sebab itu anak-anak bisa browsing tanaman-tanaman tumbuhan sebagai tambahan literasi manfaat dari tumbuhan. Ada sebagai tanaman obat, ini ada buah tin, maka dalam Al-Quran juga ada watini, wazaitun, ya, buah tin, ada lidah buaya, ada mengkudu, ada buah merah yang dari Papua, ya. Bisa anak-anak membaca khasiatnya, fungsinya, cara pakainya, sehingga ini juga menjadi hasanah, ya, untuk diungkap. Begitu banyak Allah memberikan obat melalui tanaman. Nah, anak-anak juga saya tugaskan untuk menambah literasinya tanaman hias tadi yang sebagian Bapak contohkan, mungkin banyak lagi. Orang-orang mengenal tanaman hias di era pandemi ini banyak sekali. Anak bisa browsing untuk pengetahuan, syukur bisa membudidayakan di rumah sebagai kegiatan yang positif dan juga bisa mempraktikkan pengetahuan tentang tanaman. Ada tanaman pangan, ada padi, Oryza sativa, ada jagung, semuanya yang berkarbohidrat tinggi, ini tanaman pangan. Kemudian ada tanaman bahan bangunan, ada jati, ada meranti, ada yang bisa dibuat bangunan, ya. Ada kerbau, ada alba, ada keruing, ya, angsana, macam-macam. Anak-anak bisa melihat pohon-pohon untuk bangunan. Dan juga ada tanaman konservasi lahan. Ini untuk menjaga hidrologi tanah. Jadi ini tanaman yang sangat penting. Banyak di Indonesia terjadi tragedi banjir yang luar biasa, ya, sehingga meluruh rantakan, terjadi deforestasi. Jadi hutannya hilang, akhirnya tidak ada ikatan, sehingga air ini, lepasan air tidak diikat. Ini bisa longsor, bisa jadi banjir bandang dan sebagainya. Oleh sebab itu tanaman sebagai pengikat air ini konservasi lahan untuk menjaga hidrologi tanah dan juga untuk konservasi lingkungan. Nah, inilah fungsinya tanaman menjadi sahabat kita semuanya. Oke, saya kira itu anak-anak, dan terima kasih. Selamat belajar tentang tanaman. Semoga nanti anak-anak di dalam mengikuti penilaian tentang tanaman memiliki hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu yang bisa
Bapak sampaikan kaitannya dengan tanaman dan persiapkan anak-anak untuk mengikuti ulangan sehingga nanti anak-anak bisa kembali. Bapak sampaikan selain kemarin sudah mengikuti ulangan jamur dan khusus untuk nanti pada penilaian tengah semester yang dipakai hanya tentang tumbuhan. Persiapkan sebaik mungkin. Saya kira demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Doa Bapak, tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, tetap belajar keras, semoga hasilnya yang terbaik untuk anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.